Baik, shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk Minggu Paskah yang keempat ya. Dan beberapa hari ke depan kita akan merayakan. Kita akan masuki bulan puasa. Ya. Jadi ya apa hubungannya ya? Ya, tapi sebetulnya kalau kita mau mengkaitkan eh, musim puasa ini khususnya menjelang Jumat Agung, harusnya kita juga bisa ikut ambil bagian ya, dalam artian kita harusnya bisa juga ikut berpuasa ya menjelang Jumat Agung khususnya ya. Ada baiknya kita berpuasa untuk apa? Menahan hawa nafsu kedagingan ya, agar kita tidak menjadi musuh Injil atau seteru salib Kristus. Nah, itulah tema renungan kita pagi hari ini yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat ke-17 sampai yang ke-21. Ya. Kita akan baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-21. Ya. Saya akan baca di Alkitab yang besar ini. Kalau sudah siap katakan amin saudara. Oh belum. Oke. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ke 21. Kalau sudah siap katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama ya. Tadi kita sudah baca sebagian. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang Bapak Gembala katakan pada minggu lalu, kalau masih ingat saudara, bahwa jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang baik, ya, jemaat yang baik. Mereka tidak banyak persoalan di dalam jemaat, tidak banyak pertengkaran, hanya di pasal 4 mungkin kita akan membaca ada dua orang, Yudia dan Sunsugos, yang bertengkar gitu ya. Betul ya? Iya iya aja. Bukan, salah. Saya cuma ngetes gitu, ngetes ya. Fokus enggak ya. Eudia dan Sintike yang kemudian diperdamaikan oleh Sunsugos, teman setia dari Rasul Paulus. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara, bukan berarti jemaat di Filipi itu hidupnya tenang-tenang tanpa ada perjuangan, tanpa ada tantangan ya. Terutama tantangan iman. Nah, menambahkan latar belakang dari jemaat Filipi yang sudah disampaikan Pak Gembala minggu lalu, kita perlu melihat bahwa menurut sejarah pendiriannya, kota Filipi itu merupakan bagian dari negara atau negeri Romawi. Nah, mereka sebagian adalah orang-orang Roma memang yang tinggal di Filipi atau orang Itali. Tapi bukan itu ya, mereka itu merasa sebagai orang Roma. Mereka merasa kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan Roma, yaitu di kota Filipi. Nah, sehingga mereka menggunakan bahasa Romawi pada waktu itu. Kemudian mereka juga suka menggunakan pakaian-pakaian Romawi. Nah, sehingga adat istiadat kebiasaan Romawi diperlakukan di kota Filipi. Gelar-gelar Romawi itu dimiliki oleh para pejabat pada waktu itu. Dan tentu upacara-upacara seperti yang dilakukan di Roma itu ditetapkan untuk dilaksanakan di kota Filipi. Nah, kehidupan keagamaan di kota Filipi itu sangat hangat, tapi juga cukup majemuk Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyaknya penemuan kuil-kuil di kota Filipi dari para ahli artefak ya. Itu
sangat mengesankan. Jadi banyak kuil-kuil dewa-dewi yang dibangun di kota Filipi, ya. Dan mereka juga sering mencampur adukan berbagai macam agama kepercayaan, ya. Sehingga mereka itu seperti layaknya orang Roma pada umumnya. Jadi campur aduk itu agamanya, ya, kepercayaannya. Dan sebagai orang-orang Roma, mereka juga mempertahankan agama Romawi yang resmi. Mereka memuji dewa-dewi seperti misalnya dewa Merkurius, ya, Minerva, dewa Mars, ya. Mereka menyembah dewa-dewi itu. Nah, selain secara resmi agama Romawi itu juga diberlakukan. Dan sebagai orang Roma, sebagai tradisinya, mereka juga ikut mendewakan kaisar, ya, mendewakan raja sebagai dewa atau dewi. Nah, saudara, jadi bisa mendapatkan gambaran, ya, bahwa penduduk kota Filipi pada waktu itu luar biasa, majemuk, hiruk pikuk dari segi agama dan keyakinannya. Dan makanya bisa dibayangkan dengan keberagaman agama kepercayaan yang campur aduk seperti itu di kota Filipi, tentu akan sangat menjadi satu tantangan bagi jemaat di Filipi. Dan bisa saja mereka dipengaruhi pola pikirnya dengan kepercayaan-kepercayaan mereka itu yang tentu bertentangan dengan Injil Kristus. Ya, itu sebabnya nanti saudara baca di Filipi 4 ayat 8, ya, Rasul Paulus menekankan, maka pikirkanlah semua yang benar, yang suci, yang baik, dan seterusnya. Dan Rasul Paulus juga pernah mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita bukan warga negara Roma, tapi warga negara kita adalah warga negara surga. Ya, karena cara pandangnya yang berbeda. Tapi memang orang-orang Filipi pada waktu itu sangat membanggakan kewarganegaraan Romawi mereka, ya. Mereka itu sangat betul-betul mengagungkan, ya, kewarganegaraan mereka sebagai orang Roma. Dan terutama kalau kita pernah ingat ceritanya, Rasul Paulus kan pernah ditangkap, ya. Kemudian pembesar-pembesar Romawi di Filipi tahu bahwa Rasul Paulus orang Roma, maka mereka harus minta ampun sama Rasul Paulus, ya, karena orang Roma itu sangat diagungkan, ya. Tapi cara pandangnya tentu berbeda, dan itu yang dikhawatirkan Rasul Paulus akan mempengaruhi pola pikir jemaat di Filipi. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat 2 Rasul Paulus mengatakan begini, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Yaitu Roma 12 ayat 2 dari versi mudah dibaca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis bernama Dave Hagelberg menuliskan gini, itulah perbedaan fundamental antara kewargaan Roma, yang which is adalah duniawi, dengan kewargaan surga, yang memikirkan hal-hal yang surgawi. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka tidak pantas kalau mereka berpikir dan bertindak seperti warga negara Roma yang fokusnya hanya hal-hal yang duniawi. Terlebih lagi tidak pantas kalau orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus mencari sukacitanya di tempat seperti orang Roma mencari sukacita. Ya, saya membaca sedikit sejarah Romawi zaman kuno, ya. Orang-orang Romawi itu mereka paling sering suka pesta. Tiap kali ada pesta pora dan ada berbagai upacara pesta yang diselenggarakan, termasuk upacara yang namanya ritual seksual, ya. Itu luar biasa sekali. Nah, Rasul Paulus tidak ingin jemaat di Filipi terpengaruh atau terkontaminasi oleh hal-hal tersebut. Nah, itu sebabnya dia menekankan bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan itu dikatakannya sambil menangis, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah baca di ayat 8, ya. Nah, kenapa demikian? William Barclay menerangkan bahwa di jemaat Filipi pada waktu itu ada orang-orang yang kelakuannya jadi batu sandungan. Dan mereka itu menunjukkan sikap hidup sebagai musuh atau seteru Injil.
Karena mereka orang Kristen tetapi perilakunya seperti warga negara Romawi. Sekali lagi, mereka orang Kristen tapi perilakunya, pola pikirnya seperti warga Romawi yang hanya fokusnya kepada dunia. Nah, kata seteru salib Kristus kalau nanti saudara pelajari itu berasal dari bahasa aslinya ektros, ya, ektros. Siapakah mereka ini sebetulnya sih yang menjadi seteru salib Kristus yang dimaksud oleh William Barclay, ya? Menurut buku tafsiran Wycliffe yang saya baca, mereka bukanlah golongan Yudaisme, bukan. Tapi sekali lagi mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, tapi yang perilakunya menjadi batu sandungan. Nah, kenapa Wycliffe bisa berkesimpulan seperti itu, saudara? Karena kalau nanti saudara baca di Filipi 3 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 56 ayat ke-10 mengatakan bahwa nabi palsu itu seperti anjing-anjing bisu. Nah, di sini Rasul Paulus rupanya mengutip perkataan Nabi Yesaya tersebut, merujuk ke sana, sehingga digambarkan mereka ini adalah anjing-anjing yang bersikap jahat kepada orang-orang percaya, yang percaya kepada Injil Kristus. Mereka menggonggong digambarkan, kemudian menyerang orang-orang yang fokusnya kepada hal-hal rohani, yang betul-betul mau beriman kepada Kristus, sementara mereka orang Kristen tapi hanya pemikirannya duniawi. Jadi mereka sering mengkritik, sering menyerang bahwa itu tidak bukan hal yang harus dikerjakan. Nah, mereka sering menarik orang-orang beriman pada waktu itu dengan perbuatan-perbuatan baik ketimbang beriman kepada salib Kristus. Nah, mereka ini disebut orang-orang yang menurut Wycliffe adalah kaum libertin. Ya, sekali lagi kaum libertin. Ya. Nah, kaum libertin ini kalau saudara nanti baca, saya kemarin sempat googling, ya, kaum libertin itu dikatakan begini, adalah orang yang meninggalkan sebagian besar prinsip moral, rasa tanggung jawab atau pembatasan seksual yang dipandang tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan. Khususnya orang yang menghiraukan atau bahkan berseberangan dengan moral dan bentuk perilaku yang diterima oleh masyarakat luas. Libertinisme dianggap sebagai bentuk ekstrim dari hedonisme. Libertin mengambil nilai pada kesenangan fisik sebagai sebuah filsafat. Ya, libertin ini meraih pengikut baru di abad 17, 18, dan ke-19. Ya, tokoh yang terkenal disebutkan sebagai namanya John Wilmot dan Marquis de Sade. Ya, ini adalah kaum libertin menurut Wycliffe, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kaum libertin ini mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu punya kebebasan untuk berbuat apa saja yang diinginkan. Mereka mengubah kebebasan Kristen menjadi kebebasan yang bukan Kristen. Mereka mengumbar hawa nafsu dengan sebebas-bebasnya dan menyelewengkan doktrin anugerah. Ya. Mereka berkata bahwa karena anugerah Allah itu demikian besar sehingga sanggup menutupi setiap dosa. Maka orang boleh berdosa sebagaimana ia inginkan dan tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Itu tidak ada artinya bagi Allah yang selalu mau mengampuni. Jadi orang-orang libertin itulah yang adalah orang-orang Kristen tapi hidupnya masih punya pola pikir duniawi. Perilakunya menjadi batu sandungan. Ya, sehingga sikap hidup mereka itu menunjukkan mereka adalah seteru salib Kristus atau musuh Injil. Jadi kalau kita bilang musuh Injil atau seteru salib Kristus di Alkitab itu bukan orang-orang yang agamanya beda, bukan orang-orang yang menentang kita, bukan, ya. Justru seteru salib Kristus menurut Alkitab adalah justru orang-orang Kristen yang menyelewengkan kasih anugerah Allah bagi kita, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa
kita sebagai orang Kristen itu tidak pantas berbuat seperti itu. Karena sekali lagi sambil menangis, dia mengingat akan hal itu, saya bisa bayangin gitu ya. Sambil menangis, dia geram tentunya, dia mengatakan bahwa kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Nah, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, dari pernyataan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan ada 3 ciri-ciri utama seteru salib Kristus. Ya, ada 3 ciri utama. Yang pertama adalah mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Nah, mereka tidak memikirkan apapun selain selera-selera nafsu jasmani belaka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kebiasaan orang Romawi pada zaman dari dahulu itu adalah suka pesta pora. Pesta poranya yang kadang-kadang kebablasan, dan ada pesta pora yang memang ritual agama, bahkan menjurus kepada pesta seks. Ya, bahkan pernah tadi semalam saya baca-baca lagi juga ada satu upacara adat pesta di mana setiap orang tukar pasangan, ya, dan berhubungan seks di depan publik rame-rame. Gitu. Ya, itu luar biasa. Jadi Rasul Paulus katakan, ya itulah mereka yang hanya maunya memuaskan nafsunya. Ya, mereka mengorbankan ketentraman hati nurani, mengorbankan perkenanan Allah, mengorbankan kebahagiaan kehidupan kekal itu demi perut mereka. Ya, orang-orang yang disebut orang-orang yang gelojoh atau orang-orang yang rakus, yang serakah itu dan pemabuk menjadikan perut mereka itu sebagai Tuhan. Seluruh perhatian mereka hanya untuk mengenyangkan perut mereka, dan mereka berusaha untuk mencari uang hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Dalam pengertian begini, ya, kita tahu banyak orang hari-hari ini yang selalu punya banyak cara, menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri. Nah, kalau mengacu kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus, mereka ini adalah seteru Kristus. Ya, kita mungkin juga pernah dengar ada orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, ya, untuk mengenyangkan perut mereka. Nah, inilah musuh-musuh Injil, musuh Kristus, seteru salib Kristus. Ya, mereka dikatakan melayani Tuhan, iya, tapi sebetulnya mereka hanya melayani perut mereka. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mereka bermegah di dalam aib mereka. Mereka tidak saja melakukan dosa, tapi justru mereka membangga-banggakan perbuatan dosanya. Mereka bermegah atas perbuatan dosanya, yang seharusnya mereka malu, ya, diketahui, apalagi mengakuinya, apalagi membanggakannya, tidak mungkin. Ya. Mereka justru senang melakukan dosa dan berbangga atas itu. Nah, saya mau kasih satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu saya dapat informasi dan saya cek betul kebenarannya, dan saya ikut menyaksikan sebuah film dokumenter di Netflix, ya. Nanti saudara boleh nonton juga, ya. Ada namanya pengikut JMS, ya, pengikut JMS. Mereka ini para gadis-gadis muda yang kurus langsing, cantik-cantik, tingginya minimum ya 175 cm. Ya, kalau lihat wanita di sini nggak ada yang masuk kategori lah, ya. 175 cm. Nah, mereka itu mengirimkan video striptis erotis mereka menari. Dikirimkan untuk siapa? Pemimpin mereka yang lagi di penjara. Ya. Siapa pemimpinnya itu? Dia adalah yang namanya Jung Myung Suk. Ya, Jung Myung Suk. Nanti saudara lihat filmnya, ya. Judulnya itu adalah In the Name of God, a Holy Betrayal, pengkhianatan suci. Ya. Nah, para wanita itu justru berbangga melakukan itu, saudara. Berbangga, padahal itu adalah perbuatan aib. Ya, inilah seteru salib Kristus. Nah, mereka kenapa bisa bangga melakukan itu? Bahkan sebelum pemimpinnya itu dipenjara, mereka dengan sukarela menyerahkan dirinya, tubuhnya untuk ditiduri oleh si pemimpin. Dan mereka mengatakan, saya sedang melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan.
Jadi kalau si Jung Yung Suk ini lagi pengen, dia panggil perempuannya, mari melayani Tuhan. Ya, luar binasa. Luar binasa. Nah, kok bisa seperti itu? Karena ceritanya begini. Sebetulnya si Jung Yung Suk ini mengawali pelayanannya di tahun 80-an ketika Korea sedang mengalami krisis pada waktu itu. Dan dia melayani atau menginjili di kalangan para mahasiswa universitas di sana. Dan dia membuat satu cerita luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia lahirnya tanggal 16 bulan Maret. 16 bulan Maret. Jadi dia mengaranglah sebuah cerita yang mengarahkan kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara hafal ya? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi dia mengatakan, iya akulah itu. Anaknya yang tunggal. Jadi dia mengaku sebagai Mesias. Dan luar biasanya banyak orang percaya. Ya, karena saya nggak tahu juga kekuatan dari mana, dia kayaknya punya satu karunia. Dia bisa menyembuhkan, ya, dia bisa bernubuat, bahkan dikatakan dia pernah mendatangkan hujan salju di Korea. Ya, wah sangat luar biasa diberkati. Tapi ya begitu, akhirnya ketahuan. Nah, ketika ditangkap pertama kali ditangkap tahun 2008, di penjara selama 10 tahun. Bukan bertobat, tetap aja begitu. Ya, dan kok bisa video-video dikirimkan kepada dia? Ya karena pasti ada kaki tangannya yang bekerja untuk itu. Dan selama di penjara, kaki tangannya juga nggak berhenti, masih rekrut aja. Ya, sehingga ada satu gadis yang akhirnya dia di penjara, gadis itu rela-relanya tinggal di apartemen dekat penjara supaya tiap hari bisa lihat dia. Ya, dan setelah keluar dia melayani pasti. Ya. Nah itu terbongkar ya, terungkap itu kejahatan yang luar biasa. Dan waktu diinterogasi dia bilang begini, iya saya Mesias. Dan saya ditargetkan harus meniduri 10.000 wanita. Ya, wah luar binasa ya. Ya. Tapi itulah saudara, ketika banyak orang tidak hati-hati, tidak waspada, maka dengan mudah cara berpikirnya dirasuk. Ya, seperti kata pengakuan salah satunya, dia seperti dihipnotis, dia nggak sadar, ikut-ikut aja, ya dirasuk gitu, dipengaruhi sampai akhirnya dirusak. Nah inilah seteru salib Kristus. Kalau bicara seteru atau musuh itu kan pasti sifatnya merusak ya. Nah makanya kita perlu waspada, hati-hati. Makanya Rasul Paulus perlu mengingatkan jemaat-jemaat Filipi yang baik itu supaya jangan dirusak oleh pengajaran-pengajaran palsu seperti itu. Ya. Oke, yang ketiga saudara, kenapa mereka disebut seteru Kristus? Karena mereka hanya peduli pada hal-hal dunia. Ya, Kristus datang dengan salibnya. Dia disalibkan untuk menyalibkan dunia bagi kita dan kita bagi dunia. Mereka yang hanya peduli pada hal-hal dunia justru menentang salib Kristus dan tujuan utamanya. Mereka sangat menyukai hal-hal duniawi tapi tidak menyukai hal-hal rohani dan surgawi. Mereka mengarahkan hati dan perasaan kepada hal-hal duniawi. Mereka sangat menyukai hal-hal duniawi, bahkan tergila-gila dan bergantung kepada hal-hal yang duniawi itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus sekali lagi menekankan bahwa ikutilah teladanku supaya jangan kamu disesatkan. Ya, ikutilah teladan orang-orang yang hidup sesuai dengan Injil Kristus supaya kita tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang menjadi seteru Kristus. Karena semuanya itu akan membuat kita menjadi kebinasaan, mendapatkan kebinasaan. Nah, sungguh berbahaya saudara mengikuti jalan mereka. Dan kita tahu orang-orang Kristen libertine itu hari-hari ini juga masih ada di sekeliling kita. Ya, masih banyak di sekeliling kita. Orang-orang yang mengaku Kristen tapi belum sungguh-sungguh pikul salib. Orang-orang yang mengaku Kristen tapi belum sungguh-sungguh memahami akan arti makna salib itu. Orang-orang Kristen yang hanya pola pikirnya kepada duniawi. Ya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan karena punya tujuan-tujuan tertentu untuk
perut mereka, untuk kesenangan diri mereka. Nah, oleh karena itu kita sekali lagi perlu berhati-hati dengan kaum Kristen libertine ini, ya. Dan oleh karena itu di masa-masa prapaskah ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali kita semua akan apa sih makna salib Kristus yang sebetulnya. Ya, makna salib Kristus yang sebenarnya. Yuk mari kita buka Yohanes 3 ayat 16 tadi, udah hafal ya? Udah hafal ya? Gara-gara JMS jadi hafal kali ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ya. Firman Tuhan bilang begini, ini di terjemahan yang baru saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi salib bicara tentang apa saudara? Yang pertama bicara tentang kepedulian. Kepedulian Allah. Salib bicara tentang kasih. Salib bicara tentang hal memberi. Ketika Tuhan melihat umatnya jatuh dalam dosa, maka ia punya rencana supaya umatnya diselamatkan. Dan untuk menyelamatkan manusia, Tuhan akhirnya turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia dan kemudian mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi kasihnya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Kasih itu adalah dasar utama saudara. Kasih itu dasar utama dari salib. Bicara tentang salib, kita bicara tentang kasih. Karena salib adalah bukti dari kasih Tuhan kepada manusia. Dan dengan itu juga Tuhan mengajarkan agar manusia memiliki kasih, juga memiliki kepedulian. Dan kalau kita bicara kasih di dalam Alkitab kan Tuhan cuma ajarkan cuma dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita berpegang pada salib, memandang salib, kita memikul salib, maka kita harus menunjukkan kepedulian. Kita harus menunjukkan kasih, kita harus menunjukkan perhatian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita punya banyak cara saudara untuk bisa mengasihi orang lain. Kita tentu banyak waktu untuk bisa mengasihi orang lain. Karena kita ada di dunia, ada banyak orang di sekeliling kita. Kalau orang yang tidak berbicara tentang kasih, tidak bicara tentang salib, maka ia akan selalu bicaranya tentang apa? Untung atau rugi. Ya, bicaranya tentang manfaat atau tidak manfaat. Bicaranya dapat pujian atau enggak dapat pujian. Ya, pembahasannya hanya selalu hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan itulah mereka yang disebut seteru salib Kristus. Hidup selaras dengan salib. Dan kita bicara tentang kasih, berpikir tentang kasih, dan kita melakukan tindakan kasih. Itulah yang menunjukkan kita bahwa kita adalah bukan seteru Kristus, tapi kita adalah rekan sekerja Allah. Ya, oleh karena itu di dalam gereja, khususnya di gereja kita ini, kasih harus terus terjadi saudara, amin ya. Kasih itu harus selalu mengalir. Ya, dan harus terus menguasai kita semua karena kita bersandar kepada salib Kristus. Jika tidak, maka kita adalah seteru salib Kristus. Jadi yang pertama, makna salib adalah kepedulian. Yang kedua saudara, mari kita lihat di Wahyu 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya, Wahyu 5 ayat 9 sampai yang ke-10 saya bacakan buat saudara. Engkau layak menerima, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa, bahasa, umat dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya. Nah dari ayat ini kita dapat makna bahwa salib Kristus itu adalah bicara tentang pengorbanan. Ya, kalau tadi pertama kepedulian, yang kedua adalah pengorbanan.
Salib bicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Hati Yesus itu hanya penuh dengan pengorbanan. Yesus selalu penuh belas kasihan untuk melihat domba-dombanya, yaitu kita yang tidak tergembalakan. Yesus melihat manusia itu sebagai objek kasih, di mana ia bisa menyatakan pengorbanannya, sehingga ia rela mati untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak mempertahankan dirinya demi menyelamatkan manusia. Yesus rela kehilangan tahtanya demi menjadi korban bagi manusia. Minggu lalu kita sudah diingatkan bahwa Yesus mengosongkan dirinya untuk kita. Dia mengorbankan kekuasaannya, mengorbankan tahtanya, kedudukannya. Dia rela berikan semua itu. Bahkan dia rela juga kehendak pribadinya dikorbankan. Kan bisa saja kalau dia mau, dia melawan rencana kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia, ya. Tapi dia memilih untuk supaya manusia diselamatkan. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, tadi juga sudah menjadi bacaan kita di awal. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang memberikan nyawanya ia akan mendapatkannya kembali. Nah, jadi bicara salib, saudara, adalah harus ada rela berkorban. Harus rela turun melayani. Harus rela untuk kehilangan segala-galanya jika diperlukan. Demi untuk kepentingan orang lain. Demi untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Ya. Kita tidak bisa menebus orang lain memang, saudara, betul. Tapi kita bisa menyerahkan diri dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, oleh karena itu saudara, penting kita perlu kerelaan untuk berkorban diri. Karena bicara pengorbanan, bicara tentang penebusan dosa. Bicara penebusan dosa berarti bicara tentang penginjilan. Ya, itu makanya dari awal tadi kita diingatkan untuk memberitakan Injil, memberitakan salib, memberitakan pengampunan dosa. Karena itu adalah menjadi kewajiban kita. Dan semua tentu perlu pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yesus ditulis di dalam kitab Filipi ada banyak, saudara. Dan minggu lalu sudah dibahas di mana Yesus ya taat sebagai hamba, menjadi hamba. Dia yang adalah Allah turun menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Perjuangannya itu sangat berat dan tidak mudah. Yesus melawan kedagingannya, melawan juga keinginan-keinginannya, kehendaknya sebagai manusia, bahkan ketakutan-ketakutannya. Yesus sekali lagi rela mengosongkan dirinya untuk menjadi korban bagi manusia berdosa. Jadi kita yang bersandar pada salib Kristus, yang sudah menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, harusnya kita juga rela berkorban, ya, rela berkorban demi salib Kristus. Orang-orang yang menjadi seteru Kristus adalah mereka yang tidak rela mengorbankan kesenangan kedagingannya, tidak rela merendahkan dirinya, tidak rela untuk taat pada kehendak Bapa, yang hanya mau mengikuti kesenangan pribadinya. Ya, itulah orang-orang yang menjadi seteru Kristus. Yang ketiga, saudara, arti salib Kristus dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi bicara salib Kristus, bicara tentang perdamaian. Kalau pertama tadi adalah kepedulian, yang kedua adalah pengorbanan, yang ketiga adalah perdamaian atau kesatuan. Jadi bicara salib Kristus bicara tentang perdamaian, saudara. Perdamaian antara Allah dan manusia. Manusia didamaikan dengan Allah oleh salib Kristus. Ya.
Orang yang tidak hidup dalam perdamaian tentu tidak pantas melabel dirinya itu dengan salib. Berarti kita tidak bersandar kepada salib. Berarti mungkin kita akan jadi seteru salib itu sendiri. Ya, orang-orang yang suka mencari pertengkaran negatif, ya perkara-perkara negatif, nggak cocok untuk memakai salib. Apalagi ya bersandar kepada salib. Karena salib bicara tentang perdamaian. Ya, sehingga dengan demikian karena salib harusnya tidak ada lagi permusuhan. Amin ya. Tidak boleh lagi ada pertentangan. Tidak boleh ada lagi konflik. Tidak ada boleh lagi yang namanya rasis. Tidak ada boleh lagi yang namanya kelompok-kelompok eksklusif. Karena kita semua adalah keluarga Allah. Ya, yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus. Dan tentunya kita juga harus hidup berdamai dengan orang di sekeliling kita. Ya. Nah, itu sebabnya kita yang tidak mau hidup dalam perdamaian dan kesatuan, mungkin kita adalah seteru salib Kristus. Karena bicara salib, bicara tentang perdamaian dan kesatuan. Yang keempat, saudara. Ya, saya bacakan saudara dari 1 Petrus pasal kedua ayat 21 sampai 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, jadi bicara salib Kristus bicara tentang apa, saudara? Penderitaan. Ya, ulang dari yang pertama adalah kepedulian, yang kedua adalah pengorbanan, yang ketiga adalah perdamaian, yang keempat adalah penderitaan. Jadi salib bicara tentang penderitaan, baik penderitaan jasmani maupun penderitaan batin. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus saat-saat menjelang Dia naik ke atas kayu salib. Ya. Nah, dengan demikian orang yang percaya harus siap juga menderita karena salib. Ya, karena salib. Kita boleh jadi orang yang tidak mau menderita, boleh juga, nggak apa-apa sebenarnya, itu pilihan. Ya. Tapi jika Tuhan izinkan kita harus menderita, ya kita harus rela demi untuk kebenaran salib. Dan penderitaan yang paling berat itu adalah untuk bagaimana mengalahkan keinginan daging kita. Ya, menahan nafsu kita itu adalah penderitaan yang paling berat, Bapak Ibu Saudara. Ya, menahan amarah itu aja sudah penderitaan, betul ya. Ya, tapi itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani. Ya, belum lagi kalau ketika kita diejek, kita direndahkan atau kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, ya seperti yang terjadi di Lampung kemarin, ya dibubarkan gitu ya. Tapi Tuhan Maha Kuasa, akhirnya dipenjara juga dia, gitu kan. Ya, tapi kita harus rela menderita. Jadi kalau orang Kristen tidak mau menderita untuk menghindari hal-hal yang di duniawi ini, maka mungkin dia sudah menjadi seteru Kristus. Jadi kalau kita mungkin diizinkan Tuhan menderita, ya bertahanlah, ya bertahan. Bertahan tetap dalam kebenaran, bertahan tetap hidup sesuai dengan Injil Kristus. Ya. Yang keempat, yang kelima saudara, yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, 1 Petrus 2 ayat 24 sambung yang tadi, dikatakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi yang kelima bicara tentang salib adalah bicara pengampunan dosa. Ulang, yang pertama kepedulian, yang kedua pengorbanan. Yang ketiga perdamaian. Yang keempat tadi penderitaan. Yang kelima adalah pengampunan dosa, ya, pengampunan dosa. Nah, salib bicara tentang pengampunan dosa dan pengampunan dosa bicara tentang pemberitaan Injil kembali lagi. Jadi kita juga harus yang pertama mau mengampuni karena kita sudah diampuni dosanya.
Sehingga yang disebut seteru salib Kristus itu adalah orang-orang yang nggak mau mengampuni. Memang bukan perkara yang mudah, tapi kalau kita nggak mau mengampuni, jangan-jangan kita akan jadi seteru salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus mengampuni, dan berita pengampunan dosa itulah, berita tentang salib itulah yang harus kita beritakan kepada banyak orang, ya, kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Karena ini menjadi amanat agung. Sekali lagi, kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita akan menjadi seteru salib Kristus. Ya, kita harus punya hati yang legowo untuk bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Karena kita sudah diampuni. Yang terakhir, yang keenam, dari Filipi 2. Ya, ini Filipi 2 ayat ke-5 sampai yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Ya. Oke. Filipi 2 ayat ke-5 sampai yang ke-8. Kemarin udah dibahas nih ya minggu lalu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi salib bicara yang terakhir tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kita rangkum, yang pertama tadi adalah apa? Kepedulian. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, perdamaian. Yang keempat, penderitaan. Yang kelima, pengampunan dosa. Dan yang keenam, kerendahan hati. Jadi bicara salib, bicara kerendahan hati. Yang meninggalkan status. Dan itu yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Yang minggu lalu kita sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Gembala panjang lebar. Ya, maka jika kita adalah murid Kristus, maka kita harus mau dan mampu untuk merendahkan hati kita. Ya, mengosongkan diri kita, artinya apa? Mengosongkan keinginan-keinginan kedagingan, nafsu kita dikalahkan, ya, direndahkan diri kita supaya kita tidak menjadi salib Kristus. Kalau saudara masih ingat minggu lalu temanya apa? Life incarnationally, ya, hidup dalam inkarnasi, bukan kita reinkarnasi, bukan ya. Hidup dalam inkarnasi artinya kita hidup dalam pengosongan diri. Ya, kita hidup dalam penundukan diri kita kepada Injil. Ya, kita hidup dengan penuh kepedulian. Kita hidup dengan penuh pengorbanan. Ya, kita hidup dengan penuh pengampunan. Kita hidup di dalam perdamaian. Kita hidup dalam kerendahan hati. Kita hidup sesuai dengan salib Kristus. Nah, itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Maka jika kita adalah murid Kristus, kita harus memikul salib. Ya, kita harus memikul salib. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 38, jika seseorang tidak mau menerima salib yang diberikan kepadanya, apabila ia mengikut aku, orang itu tidak layak mengikut aku. Lagi ditekankan, Tuhan Yesus menekankan dalam Matius 16 ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di masa-masa Prapaskah ini kita kembali memeriksa diri kita, ya, mengkoreksi diri kita. Sebelum kita tutup dalam doa, boleh saudara merenung sejenak, merefleksikan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan pada pagi hari ini. Coba mari kita periksa diri kita, ya. Apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan salib Kristus? Di mana kita hidup penuh kepedulian? Ataukah kita seringkali cuek dengan orang-orang di sekeliling?
kita belum sungguh-sungguh hidup menyatakan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita bicara salib, maka kita bicara tentang kepedulian dan kasih. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh rela berkorban demi Kristus? Berkorban waktu, tenaga, bahkan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Atau kita sibuk hanya melayani supaya dapat dipuji, dapat satu keuntungan semata-mata. Apakah selama ini kita sudah hidup berdamai dengan Kristus, dengan Allah, dan juga hidup berdamai dengan sesama? Atau kita masih suka justru lari dari hadapan Tuhan karena mengejar kesenangan-kesenangan duniawi? Apakah saudara juga selama ini sungguh-sungguh sudah rela menderita karena menahan, mengekang keinginan-keinginan daging? Atau mungkin masih sering mengumbar hawa nafsu pribadi, keinginan-keinginan sendiri, mengabaikan perkenanan Tuhan. Apakah saudara selama ini sudah mengampuni orang-orang di sekeliling yang mungkin menyakiti, yang bersalah, atau mungkin masih ada akar pahit yang saudara simpan? Dan apakah saudara sudah hidup dengan kerendahan hati selama ini? Bahkan merendahkan diri, mengosongkan diri. Atau masih terus merasa sudah cukup, sudah hebat, sudah baik. Hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita untuk tidak menjadi seteru salib Kristus, yang berarti hidup kita harus selaras dengan salib Kristus. Dan oleh karena itu kita harus memikul salib kita dan terus mengikuti Yesus. Sehingga dengan demikian kita harus selalu menunjukkan kepedulian, rela menderita demi Kristus, selalu hidup damai dengan Allah dan sesama kita, rela menderita, dan juga selalu mau memberi pengampunan dan hidup dengan penuh kerendahan hati. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami belum sepenuhnya hidup selaras dengan salib Kristus. Kami tahu ada banyak yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami lebih terpesona dengan kehidupan duniawi. Padahal kewarganegaraan kami bukan dunia ini. Padahal kami punya kewarganegaraan surga. Tujuan hidup kami, akhir hidup kami bukanlah di dunia ini. Akhir kehidupan kami adalah hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan.
Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi masyarakat Indonesia, khususnya kiranya Tuhan berkati supaya masyarakat Indonesia boleh terus semakin sehat, perekonomian bisa kembali bertumbuh secara positif, dan pemerintah juga boleh terus merancangkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Dan kami tidak henti-hentinya berharap supaya virus COVID-19 boleh benar-benar terhenti dan hilang lenyap dari tanah Indonesia ini. Oleh karena itu kami memohon juga pertolongan Tuhan dalam pelaksanaan vaksin booster yang masih berlangsung supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat, berdoa untuk Bapak Gembala, Pendeta Renaldo Panggabian beserta Ibu Gembala. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, penuhi keluarga mereka dengan sukacita, damai, sejahtera, dan melalui proteksi dari Roh Kudus kiranya mereka terus terpelihara kesehatannya dengan baik. Apapun yang mereka rancangkan dalam kehidupannya di hari yang akan datang, kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati juga anak-anak yang jauh dari mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka terus boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mereka hidup selaras dengan salib Kristus. Berkati juga untuk Bapak Gembala, Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, kiranya Tuhan juga berkati pelayanannya, berkati juga istri dan anak-anaknya, berikan sukacita, damai, sejahtera buat mereka Tuhan, dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga buat jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat khususnya yang hadir pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan, dan jalan keluar. Apapun penyakit mereka yang mereka sedang alami, kiranya juga Tuhan yang menjamah dan memberi kesembuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan terlebih lagi supaya mereka boleh bertumbuh imannya, dan lebih lagi Tuhan mereka punya kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling, memberitakan salib Kristus, memberitakan pengampunan dosa, sehingga banyak orang yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Oleh karena itu berkati gereja kami Tuhan, secara kuantitas, secara kualitas, supaya gereja kami ini boleh bertumbuh, boleh berkembang, dan nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk renovasi gereja yang sudah selesai dan kami akan melanjutkan untuk tahap yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati dan juga Tuhan kami berharap kecukupan dana renovasi yang dibutuhkan, pertolongan dari Tuhan yang kami harapkan. Kami berdoa untuk semua petugas penata layanan hari ini, worship leader, singer, imam musik yang melayani multimedia, penerima jemaat, majelis, semua yang melayani. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Berkati juga untuk mereka yang merupakan simpatisan dari gereja ini Tuhan. Kiranya apapun pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Berkati juga untuk jemaat-jemaat yang mencari pekerjaan, untuk Saudari Agnes, Saudara Yohanes, Bapak Lito, Espiritu, Bapak Ivan, Putu Hena, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesempatan, membuka peluang buat mereka, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam pemulihan maupun yang baru menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan melawat mereka dan memberkati pengobatan, proses kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih sehat seperti sedia kala. Kami mau berdoa khusus untuk mereka yang berulang tahun, untuk Ibu Hana Simanjuntak, Bapak Daniel Ganesa, adik Elgi Konjaso, kiranya Tuhan memberkati mereka di hari ulang tahunnya. Hari-hari yang mereka lewati, umur yang mereka lewati, Tuhan sudah menyertai dan memberkati. Dan kiranya di hari-hari yang akan datang,
kami memohon Tuhan juga terus memberkati mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan pribadi mereka, berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Dan apa yang menjadi doa harapan mereka di masa akan datang, kiranya Tuhan juga yang mengabulkannya jika sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan ada senantiasa di dalam hati mereka. Kami berdoa akhirnya Tuhan untuk kota Jakarta dan segala kebijakannya, kiranya Tuhan terus memberkati kota Jakarta dan negara Republik Indonesia ini. Khususnya di masa-masa menjelang pemilu tahun akan datang, kiranya Tuhan yang ikut campur tangan supaya pemerintahan, proses pemilu boleh berjalan dengan baik dan terpilih pemimpin kami presiden yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami yang tidak sempurna yang kami naikkan dengan beralaskan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.